Oke, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Naomi Kondo, NPM 21818000420048. Di sini kami dari kelompok 10 ingin membahas materi tentang sektor industri pertanian, masalah pangan. Oke, di sini yang pertama jenis-jenis kebijakan. Petani harus ditetapkan sebagai pekerja yang memiliki kontribusi besar bagi perkembangan bangsa serentak. Perkembangan kedaulatan bangsa ini, khususnya di bidang pertanian. Untuk itu, apresiasi terhadap petani mestinya diaktualisasikan lewat pemberian dan penetapan harga yang manusiawi, bahkan yang bisa memberikan ruang ekspresi yang memberikan kemungkinan kepada petani untuk meningkatkan teknologi dan hasil. Di sini yang kedua, kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang manusiawi tanpa kelestarian lingkungan hidup. Masyarakat khususnya petani tidak bisa bekerja secara maksimal. Pengusulan lahan pertanian untuk pertumbuhan properti dan industri adalah bukti nyata pemerintah tidak pro lingkungan hidup dan tidak pro petani. Di sini ada kasus. Hal yang harus lebih diperhatikan oleh pemerintah adalah bagaimana memberdayakan petani yang memiliki skala usaha kecil supaya memberdayakan atau tersebut dilakukan agar penggunaan tarif yang akan diberlakukan nantinya tidak berkesan membela petani besar saja. Hingga saat ini di Indonesia hanya memberlakukan tarif impor yang rendah dan hanya pada beras dan gula besar sebesar 30% saja. Bahkan untuk gula mentah hanya 5%, sedangkan kedelai dan jagung 0%. Kebijakan menaikkan tarif impor tidak sederhana yang dibayangkan. Kebijakan menaikkan tarif impor tidak sederhana yang dibayangkan. Indonesia perlu memikirkan dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut, misalnya kemungkinan retaliasi atau penghentian ekspor produk Indonesia oleh negara lain atau negara mengimpor. Di sini ada bagaimana reaksi dan kebijakan tersebut. Indonesia dituntut memenuhi seluruh kebutuhan pangan dan negara. Maka langkah utama yang dilakukan meningkatkan produksi nasional berbasis pertanian rakyat dan keberpihakan pada petani kecil. Untuk bisa mewujudkan, pemerintah sudah melakukan realokasi anggaran yang lebih besar untuk dialokasikan berupa bantuan benih atau bibit, program padat karya, stabilisasi stok dan harga pangan, secara distribusi dan transportasi pangan. Realokasi anggaran itu menjadi modal pemerintah produktif pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Di sini ada evaluasi pelaksanaan kegiatan optimal lahan yang dilaksanakan oleh tim monitoring dan evaluasi yang ditunjuk oleh Direktur Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Evaluasi terhadap pelaksanaan optimal lahan mencakup evaluasi awal, evaluasi pelaksanaan yang sedang berjalan, dan evaluasi akhir. Evaluasi pelaksanaan optimal lahan di Desa Batetangga dilakukan oleh tim pembina teknis kabupaten kota untuk melakukan evaluasi awal, evaluasi pelaksanaan yang sedang berjalan, dan evaluasi akhir. Oke, dan yang terakhir strategi yang sesuai menurut pendapat masing-masing. Oke, di sini menurut pendapat saya, kebijakan tiap-tiap negara dan mencegah penyebaran COVID-19 turut berimplikasi pada kebijakan pangan maupun kemampuan produksi mereka. Realitasi itu
menunjukkan ketahanan pangan sama pentingnya dengan kesehatan masyarakat. Jika dokter dan tenaga medis ialah tentara dan upaya melawan penyebaran COVID-19. Penyebaran COVID-19, begitupun para petani, penyuluh, dan insan pertanian lainnya. Sekian dan terima kasih.